Bu Dewi Hesniyeti, Masya Allah. Pekanbaru. Dan Bu Dewi ini sering sekali ya Bapak Ibu menjadi pemenang di Dinar Khairul Razikin ini, SGS. Tentu di balik itu adalah keluarga yang mendukungnya dan circle di dalamnya. Nah Bu Dewi ini dengan Bapak ya, Bapak datang Bu ya? Hadir ya Mas Bapak Jatmiko. Ini adalah orang yang hobinya memang invest ya. Nah kita ingin Bu Dewi cerita. Bagaimana ceritanya Bu Dewi Hesti dengan Bapak memutuskan dari investasi di kebun sawit Bapak Ibu. Sampai sekarang akhirnya bersama dengan teman-teman yang punya kebun sawit mengkonvert kebun-kebun sawitnya jadi kebun emas Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Ceritakan Bu, gimana nih dan bagaimana hitung-hitungannya yang kita pengen tahu nih setelah dapat ilmu panen. Selama ini memang kami kan banyak investasi di kebun sawit dan juga properti ruko dan juga beberapa tanah. Pada saat kami membutuhkannya, kami punya satu usaha waktu itu, usaha apotik menambah modal, ternyata nggak mudah menjualnya. Nah, sementara kami usaha apotik tersebut harus punya modal standby di mana setiap 30 hari harus bayar ke kreditur. Ya benar. Nah, karena punya barang sistemnya 1 bulan baru dibayar. Nah, pada saat 1 bulan ini hasil dari apotek ini banyak dipindahin ke kebun sawit itu, beli pupuknya, bayar gaji karyawannya, dan kemudian kadang upah panennya. Nah, tapi setelah panen hasilnya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena pada saat kita panen ternyata sudah ada yang panen duluan. Kok bisa? Ini gaib ini ya. Gaib. Jadi jadwalnya kita panen hari hari Rabu. Selasa udah ada yang panen duluan Ustaz. Wow. Jadi orang yang nggak dikenal maksudnya. Oke. Nah sehingga pada waktu kami ngumpulin kan biasanya 2 kali seminggu, 2 kali dalam sebulan. Ya. Setiap sebulan ini hasilnya seperti ini. Jadi 4 hektar itu dengan usia 5 tahun waktu itu baru hasilnya sekitar 1 juta 1 bulan. 4 hektar. 1 hektar. Sorry, 1 hektar dalam usia 4 tahun hanya menghasilkan per bulannya 1 juta. Bersih Bu? Bersih, belum bersih. Belum bersih juga. Gaji karyawan. Ibu mau gotong royong atau invest itu maksudnya? Nah itu dia Ustaz, saya kan ini kan suami sebenarnya punya kebun iya. ini, dia lebih suka ke kebun. Saya karena orang dagang, saya kan hitung, ini nggak masuk sebenarnya. Saya bilang pertama saya punya bisnis apotek itu tertanam di situ. Sementara kita per hari kan ada cash flow yang harusnya berputar 10 sampai 15%. Tapi karena keuntungan dari hasil kalau ini keambil untuk operasional kebun sawit, akhirnya kan saya bilang ini nggak masuk. Nah akhirnya kan jadi ujung-ujungnya kan nggak bagus ya berantem atau apa. Saya bilang setelah saya hitung-hitung, ya udah ini sepertinya kita nggak cocok jadi petani sawit. Karena pertama kita punya prasangka sama yang jaga kebun. Saya nggak tahu apa mereka kerjasama sama ini, tapi kan jadinya penuh dengan perisai ya Ustadz. Nah yang kedua harus menyediakan uang untuk beli pupuk. Nah pupuk itu ngikutin harga dolar. Ngikut dolar? Ya US dollar naik, harga pupuk juga naik biasanya. Makin tergerus operasional Bu, kosnya. Nah akhirnya saya hitung-hitung dengan dinar. Saya waktu itu mulai memang 1/4 dinar juga Ustadz. Saya belum berani untuk beli banyak. Tapi alhamdulillah karena saya sering jual ke konsumen, jadi bisa-bisa ngumpulin sampai sekitar 15 dinar gitu. Nah, saat saya pikir ini kok lebih cepat dinarnya daripada sawitnya. Akhirnya saya jual itu sawit. Dijual akhirnya. Dijual sekitar 4 hektar itu 1 miliar 200 5 hektar 1 miliar 245 juta. Keputusan yang cukup berani Bu ya. Saya bilang nggak apa-apa, nggak usah ada aktivitas kebun dulu. Di rumah juga nggak apa-apa. Ya udah akhirnya kita jual, kita beli langsung dinar waktu itu sekitar dapatnya sekitar berapa ya? Jadi 1 miliar 245 juta itu dapat sekitar 254 dinar. 254 dinar, dahsyat. Exciting, menarik sekali. Ibu 1 miliar itu benar-benar dikonvert ke dinar semua? Iya. Wow. Saya masih punya datanya. Wow. Seyakin itu Bu Dewi, 100% dikonvert jadi dinar semua? Jadi saya totalnya itu sekitar 1M 245 dinar. Hasil itu saya buktiin Ustadz. Gimana pembuktiannya ini menarik nih. Kita berhitung sedikit ya Bu ya. Iya 254 dinar. Mungkin kalau sekarang udah banyak ya. Pada bulan Agustus 2025, saya belikan Januari 2024. 2024, oke.
11 Januari. 11 Januari 2024. Ya, saya belinya. Convert ke dinar tuh. Ya. Kemudian saya panen pertama. Panen pertama. Itu Agustus 2024, 1 Agustus. Ah, cepat sekali. 7 bulan. Belum sampai 1 tahun udah panen pertama. Belum. Itu hasilnya saya pakai untuk renovasi rumah. Wih, cakep. Itu sebenarnya untungnya 300. 310 juta. 310 juta. Kemudian saya ambil, itu hanya 153 juta. Atau sekitar 25 dinar. Hanya untuk renov saja? Renovasi rumah. Masya Allah. 25 dinar, jadi saya waktu itu buybacknya 153 juta. Sementara nilai ibu? Sisa saldo dinar saya, 229 dinar. Oke, dan itu masih di atas nilai? Kalau saya rupiahkan waktu itu, itu 1 miliar 105. Itu 1 miliar 153 ya. Jadi 1 M 402 juta. Masya Allah. Jadi masih sisa saldo ya. Karena saya kan tadi mulainya 1 miliar 245. Tapi pada saat saya ambil 25 dinar itu masih ada saldonya dirupiahin 1,4 M. Kemudian tanggal 11 Januari kan keluarin zakatnya. Alhamdulillah. Itu dapat hampir 6 dinar ya. Masya Allah. Zakatnya 6 dinar Bapak Ibu setelah 1 tahun terkumpul. Ya, belum 1 tahun. Pas 1 tahun 11 Januari. Nah kemudian panen kedua itu tanggal 28 Januari 2025. Panen kedua. 2025. Ganti mobil. Ganti mobil. Ini nggak ada apa gambar mobilnya gitu di sini. Panitia tolonglah. Itu saya jual 45 dinar. 45 dinar dijual. Ya. Pertanyaannya saldo ibu masih saldo berapa? Saya tinggal 184 dinar. Total dirupiahkan? Kalau dirupiahin masih untung 1 miliar 266 juta. Masih untung juga. Itu tanggal 28 Januari. Jadi kalau dihitung dengan sawit tadi itu makin jauh sekali. Jauh banget Ustaz. Jauh banget. Jadi saya berpikir kalau ada orang hari ini masih berpikir sawit itu untung, bagi saya enggak. Wish. Gagah nih. Karena, jadi yang masih merasa gagah-gagahan gitu ya punya sawit ternyata gaya doang gue. Hanya status. Status. Aduh, mohon maaf, nggak usah ambil hati yang belakang, hanya status ya kalau punya sawit. Tapi ambil uang tukar dinar. Coba ulangin, ambil uang tukar dinar. Yang belakang belum kelihatan, nggak usah ambil hati apa? Ambil uang tukar. Bu Dewi Hesni yang telah membuktikannya. Tepuk tangan untuk Bu Dewi. Bu Dewi, kemudian karena sudah testimoni sendiri, karena Bu Dewi wakil resmi, Bu Dewi ikut mensiarkan ke teman-teman para investor kebun sawit juga? Ya, saya beberapa teman-teman yang punya kebun sawit, ada beberapa SPMR saya, mungkin sampai hari ini sudah jual 10 hektar. 10 hektar? Orangnya hadir di sini. Ibu, arahkan mereka dari jalan yang dia sesat membawa, menuju jalan yang lurus gitu ya. Membawa 4 tiket. Masya Allah. Oke. Mereka sadar gak Bu? Atau udah diproses sama Bu Dewi gitu? Dan memang itu pertama gak mudah meyakinkan. Sampai istrinya nangis Ustaz. Nangis? Padahal istrinya SPMR sendiri. Iya, mungkin itu aset keluarga satu-satunya. Ya benar. Gitu jadi kan? itu tadi katanya ini bulanannya untuk bayar SPP anak-anaknya gitu. Ya saya bilang saya yakinin, saya sudah ngalamin, buktiin. Nah akhirnya suaminya kan sudah paham bagaimana ini perhitungannya. Ya silakan aja hubungin Bu Dewi lagi. Ya udah saya kasih lagi. Saya bilang memang sawit itu secara fisik terima uang per bulan. Nah tapi kalau dipindahin ke dinar, memang kita nggak terima per bulan. Kita ada masa tunggu ya paling cepat 7 bulan saya bilang gitu. Tunggu 7 bulan. Dan ternyata terbukti. Terbukti? Apa bukti? Apa buktinya Bu untuk mereka? Selisihnya dia tahun 7 bulan dia bulan Februari. Nah dia jual keuntungannya dia beli bulan September. Beli dinarnya. Januari, Februari 2025 dia ambil keuntungannya, dia beli Pajero. Beli Pajero. Bu, itu nangis bomba ya akhirnya ya. Nangisnya syukur karena selama punya sawit gak pernah kepikiran bisa beli Pajero. Hanya untuk SPP bulanan anaknya. Belum sampai 7 bulan. Allah nilainya masih ada tuh mata uang rupiah. Ada orangnya di sini. Mana orangnya coba katakan. Pak Dampri. Oh luar biasa Pak. Masya Allah. Oh iya. Itu yang lagi kita seminar tiba-tiba maju. Pak Roji, Pak Tabus. Alhamdulillah belum setahun saya udah beli Pajero. Itu orangnya. Allah. Wah kita sih bilang waktu itu. Wah, tahan dulu Pak. Dari Avanza mulainya Ustaz. Apa? Tadi mobilnya cuma Avanza. Oh, maunya Avanza dikasih Pajero. Itu berkahnya dinar Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Makin panas yang belakang.
Jual asetnya ya. Ganti ke dinar. Masih ada panci-panci di rumah yang punya lebih dari 3, jual. Tas Hermes, tas Herpes, jual semua. Bener gak Bu? Ini jualnya kebun sawit. Lah kita masa masih asik jual, masih punya alat-alat apa di rumah tangga itu yang masih, ya sayang sekali ya. Bu Dewi, kalau di panen emas ini Bapak Ibu, Bu Dewi dan teman-teman ini kan sudah mulai jual aset masuk ke 100 dinar dan 100 saja. Baru berpikir, saya mau invest di mana lagi ya? Saya mau base apa ya? Dari selisihnya itu. Ya, tapi nggak apa-apa, untuk save reward, ganti mobil oke lah, gitu kan? Kan PD nanti nawarin ke Sultan selanjutnya, makanya Pak Jiro, din gitu ya Bu ya? Ya, karena kita kan penjual emas ya Ustadz. Oh penjual emas? Ya intinya kalau datang pakai status ya? pakai kendaraan kan perlu juga ditanyakan. Ini percaya, nih aset saya mau diambil sama dia nih gitu kan? Iya bener juga sih. Oke, bolehlah tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Dewi Hesni. Oke, terakhir saya ingin ultimate space nih dari Bu Heni sampai ke Bu Dewi Anjani ya. Kata-kata Mas Golden Words di special talk show inspiratif Success God Summit ke-6 hari ini. Singkat, padat, mengena. Silakan Bu Dewi Hesni. Kalau saya Ustadz, kosongkan saldo rekeningnya. Cakep. Pindahkan ke dinar. Dan jual semua aset-aset yang tidak bisa dicairkan dalam waktu 24 jam. Itu aja. Assalamualaikum. Allah.